untuk pertemuan paruh pertama sebelum UTS, ya, sebelum UTS atau paruh pertama dari psikologi sosial. Ya, jadi total ada 5 teori ya, 5 teori plus perkenalan tentang psikologi sosial ya, selayang pandang tentang psikologi sosial. Ya. Oke, ini teori yang terakhir adalah teori peran. Ya, ini memang teori peran ini sedikit banyak terpengaruh ya, diambil dari teorinya sosiologi. Ya, kita sudah pernah belajar bahwa memang ada kaitan ya, antara sosiologi dengan psikologi sosial. Ya, artinya bahwa struktur sosial di masyarakat, gitu kan, norma, ya itu juga akan berpengaruh pada bagaimana individu harus berperilaku. Ya, rasanya sudah pernah dibahas sedikit ya di sosiologi. Ya. Oke, baik, silakan kelompoknya Aksal ya, kelompok 7, silakan presentasi. Sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Masih loading di tempat saya. Oke, ini sudah. Oh, ya. Sebentar ya, Bu. Oke, pertama-tama. Ya, Bu. Halo? Ya, ini sudah terlihat. Oh ya, terima kasih. Okay. Sebelum selamat siang, Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7, mata kuliah psikologi sosial, akan membahas tentang role teori oleh Beidel dan Thomas. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Pertama ada Melia Putri, lalu ada saya sendiri, Aksal Zulfikar. Yang ketiga, Gareth. Yang keempat, Eliana Fernanda. Dan yang terakhir ada Carolina Permartasari. Selanjutnya, saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Role teori atau teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya, Beidel dan Thomas membagi peristilahan teori peran dalam 4 golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut A. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut, B. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, C. Kedudukan orang dalam perilaku, D. Kaitan antara orang dan perilaku. Mohon ditunggu sebentar ya. Adapun juga orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menuntuti sesuatu peran tertentu. Kedua, target atau sasaran, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Hal ini Selanjutnya, menurut Beidel dan Thomas, ada 5 istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran.
yakni yang pertama ada expectation atau harapan, yang kedua ada norm atau norma, yang ketiga ada performance atau wujud perilaku, yang keempat ada evaluation atau penilaian, dan yang terakhir ada sanksi. Yang pertama, harapan. Harapan mengenai peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran-peran tertentu. Contoh, masyarakat umum, pasien-pasien, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang dokter. Harapan tentang perilaku dokter ini bisa berlaku umum. Misalnya, dokter harus menyembuhkan orang sakit. Bisa juga merupakan harapan dari segolongan orang saja. Misalnya, golongan orang yang kurang mampu mengharapkan agar dokter mampu bersikap secara merata. Lalu, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu. Misalnya, seorang pasien mengharapkan dokternya bisa memberi nasihat-nasihat tentang persoalan di luar dari masalah kesehatan. Lalu yang kedua ada norm atau norma. Orang awam sering mengacaukan istilah harapan dengan norma. Akan tetapi, menurut Sackert dan Beckman pada tahun 1964, norma hanya merupakan salah satu dari bentuk harapan. Jenis-jenis harapan menurut Sackert dan Beckman adalah sebagai berikut. Yang pertama, harapan yang bersifat meramalkan atau anticipatory, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Misal, seorang istri menyatakan, "Aku kenal betul dengan suamiku. Kalau ku beritahu bahwa aku telah membeli baju seharga 60.000, oh tentu saja dia pasti marah sekali." Menurut McDavid dan Harari pada tahun 1968, harapan jenis ini disebut predict role expectation. Lalu yang kedua, harapan normatif, atau menurut McDavid dan Harari, prescribed role expectation adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Beidel dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam dua jenis. Yang pertama, harapan yang terselubung atau covert. Harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan. Misalnya, dokter harus menyembuhkan pasien, pahlawan harus mengalahkan penjahat, guru harus mendidik murid-muridnya. Inilah yang disebut dengan norma, menurut Beidel dan Thomas. Lalu yang kedua, ada harapan yang terbuka atau overt, yaitu harapan-harapan yang diucapkan secara jelas. Misalnya, ayah meminta anaknya agar menjadi orang yang bertanggung jawab dan rajin belajar. Lalu misal seorang pacar yang berharap semoga pasangannya bisa menjadi yang terbaik untuknya. Lalu harapan jenis ini dinamakan dengan tuntutan peran atau role demand. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada performance, wujud perilaku. Wujud perilaku dalam peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor atau pelaku. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Misalkan, peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Tapi, dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin akan menggunakan cara yang lebih baik menurutnya. Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam pagelaran teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan, satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya, ataupun motivasinya.
Jadi, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, mendisiplinkan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya. Lalu, yang terakhir, ada penilaian dan sanksi. Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Weidel dan Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat atau harapan orang lain tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Di pihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga tadinya nilai yang negatif mampu menjadi nilai yang positif. Penilaian maupun sanksi menurut Weidel dan Thomas dapat datang dari orang lain, eksternal, maupun dari dalam diri sendiri atau internal. Oh ya, saya lanjutkan. Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Misalnya, sebagai contoh ya, seorang pegawai dinilai baik oleh atasannya dan atasan itu memberi sanksi berupa bonus agar pegawai itu mempertahankan prestasinya yang baik tersebut. Atau kalau pegawai itu dinilai tidak baik oleh atasannya akan memberi sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik lagi menjalankan perannya. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri atau dari sisi internal, maka perilaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang ia miliki tentang harapan dan norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal tersebut terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Sebagai contoh, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri. Tujuannya agar dia mampu terpacu lebih, agar dia bisa menjadi lebih baik lagi. Maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain. Selanjutnya, oleh Weidel dan Thomas, penilaian dan sanksi eksternal disebutnya juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka atau overt. Sedangkan yang internal disebutnya tertutup atau covert. Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka. Seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya. Contoh, seorang ibu ingin mensosialisasikan anaknya, maka ibu itu harus mengungkapkan penilaiannya dan sanksinya tentang peran anak dengan bicara atau berbuat sesuatu. Dengan melihat perilaku ibunya, anak menjadi tahu mana perbuatan yang salah dan mana yang benar. Jika kemudian norma sosialisasi ini diserap ke dalam diri anak, maka akan timbullah value atau nilai dalam diri anak tersebut. Pada tahap ini, tidak diperlukan lagi komunikasi yang terbuka, karena anak sudah tahu sendiri hal-hal apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk diajukan kepada ibunya. Jadi kontrol tersebut datangnya dari anak itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada anggota rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan. Nah, kedudukan ini itu merupakan sekumpulan
orang yang secara bersama-sama itu atau disebut kolektif, yang diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok. Yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, lalu ada perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan ada reaksi orang-orang yang lain terhadap mereka bersama. Nah, di sini tuh ada 3 faktor yang mendasari penempatan seseorang. Yang pertama itu ada sifat-sifat yang dimiliki bersama. Contohnya itu seperti jenis kelamin, suku bangsa, terus ada usia, atau ketiga sifat itu dimiliki secara bersama-sama. Nah, di sini tuh semakin banyak sifat yang dijadikan sebagai dasar kategori, maka semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu. Yang kedua yaitu perilaku yang sama seperti penjahat, atau olahragawan atau pemimpin. Nah, perilaku ini tuh dapat diperinci lagi sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Nah, selain itu, penggolongan kedudukan ini berdasarkan perilaku dapat bersilang dan dengan penggolongan berdasarkan sifat sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif. Lalu yang ketiga yaitu ada reaksi orang terhadap mereka. Next. Silakan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang aplikasi teori peran. Nah, aplikasi teori peran ini mempunyai banyak kontribusi dalam menjelaskan perilaku sosial, seperti menjelaskan bagaimana munculnya peran dan harapan antara peran pria dan wanita yang dibentuk oleh masyarakat, begitupun mengenai konsep sex role atau peran jenis. Nah, efek dari peran dan harapan tersebut dalam berperilaku sampai saat ini tuh masih menarik untuk diperbincangkan. Di mana dalam pemikiran masyarakat yang tradisional, perempuan tuh diharuskan untuk memainkan peran yang lebih domestik, dalam artian seperti mengasuh anak, melayani suami, ataupun mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengepel, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Sedangkan kaum pria itu lebih memainkan peran yang dominan, dengan tugas mencari nafkah dan aktivitas di luar rumah. Nah, tentunya hal itu akan terasa aneh apabila di dalam masyarakat tradisional saat ini masih menemukan sebuah rumah tangga di mana suami mengurus pekerjaan rumah tangga dan sang istri pergi mencari nafkah. Kondisi yang terbilang aneh ini akan berpengaruh terhadap pasangan tersebut, khususnya dalam kondisi psikis, dalam upaya menetralisir ketidaknyamanannya dan tidak adanya dukungan sosial terhadap peran dari masing-masing, karena seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, perbedaan peran dan harapan dari peran ini telah membangkitkan kaum perempuan untuk dapat menuntut haknya dan memperjuangkan untuk disetarakan antara peran pria dan perempuan. Tuntutan kaum feminis ini bukan tanpa masalah, karena mereka harus bertentangan dengan konsep masyarakat tentang peran dan harapan dari pria dan perempuan. Namun jika dilihat secara normatif, pertentangan antara peran tradisional terhadap pria dan perempuan, serta tuntutan kaum feminis tentang kesetaraan, maka tidak bisa dikatakan jika ada yang benar dan mana yang salah, karena dua pandangan tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda. Aplikasi dari teori peran ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan terhadap perubahan perilaku seseorang dan dapat menuntunnya untuk lebih cepat melakukan penyesuaian diri. Misalnya, seorang mahasiswa di suatu kampus yang terbiasa hidup bebas dalam kaitannya dengan jam masuk kelas dan bebas dalam menyampaikan ide-ide yang kritis tanpa takut salah. Ketika si mahasiswa ini lulus dan bekerja di suatu instansi perkantoran, maka dia harus menyesuaikan dengan aturan. Misalnya dengan datang tepat waktu dan selalu harus mampu mempertanggungjawabkan idenya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 7 ya. Dari pemaparan kelompok 7 kita sudah belajar apa itu peran ya.
Nah, kalau ada yang punya pertanyaan, ditahan dulu, kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok 8 dulu ya. Oke, silahkan kelompok 8. Selamat siang Bu, suara saya Siang. terdengar ya? Jelas terdengar. Saya izin share screen ya Bu ya. Oke, monggo. Salah. Selamat siang Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang role teori atau teori peran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kami ini berisi 4 orang, yaitu Korea Nur, Grace Sharon, Teresia Jocelyn, dan saya sendiri Vincent Halim. Saya, Christian, akan menjelaskan mengenai pengertian teori peran. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya, dalam keluarga, saya sebagai anak, peran saya kan membantu orang tua. Terus juga ada batasan perilaku, seperti kalau berbicara dengan orang tua, saya harus sopan. Next. Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, yang kedua perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, yang ketiga kedudukan orang-orang dalam perilaku, yang keempat kaitan antara orang dan perilaku. Selanjutnya, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama adalah aktor atau pelaku. Aktor ini adalah orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran tertentu. Lalu yang kedua ada target atau sasaran, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Aktor maupun target itu bisa berupa individu atau kumpulan individu. Nah, salah satu contohnya adalah hubungan antara kumpulan individu dengan kumpulan individu itu mungkin yang terkenal sekarang adalah boyband K-pop. Yaitu boyband K-pop sebagai aktornya, sementara fansnya sebagai targetnya. Selain itu juga ada hubungan antara individu dengan kumpulan individu, yaitu antara dosen sebagai aktor dan mahasiswa sebagai targetnya. Selanjutnya, saya Teresia akan menjelaskan mengenai perilaku dalam peran. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 7 tadi, Biddle dan Thomas membagi 5 indikator tentang perilaku dan dalam kaitannya dengan peran. Yang pertama, harapan tentang peran, yaitu harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas dan yang seharusnya ditunjukkan seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa harapan dari segolongan orang saja, atau bisa juga harapan dari satu orang tertentu. Yang kedua, norma. Sackett dan Beckman berpendapat bahwa norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Nah, harapan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, harapan yang bersifat meramalkan, yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Kemudian ada harapan normatif, yaitu keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Yang ketiga, ada wujud perilaku dalam peran. Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku ini nyata dan bervariasi. Variasi tersebut dianggap normal dan tidak ada batasnya. Jadi, satu aktor bisa berbeda-beda cara membawakan perannya pada waktu yang berbeda. Maka teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku khusus, namun berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan motivasinya.
Wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya. Peran dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara-caranya mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan ada cara-cara tertentu dalam suatu peran yang mendapat sanksi dari masyarakat, sehingga aktor atau individu bebas menentukan cara-caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek peran yang diharapkan darinya. Yang keempat dan kelima yaitu penilaian dan sanksi. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat atau orang lain tentang norma. Penilaian merupakan kesan positif atau negatif yang diberikan masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku aktor. Sedangkan sanksi merupakan usaha seorang individu dalam mempertahankan nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif. Kemudian penilaian dan sanksi ini dapat datang dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Jika datang dari orang lain, maka penilaian dan sanksi terhadap peran itu akan ditentukan oleh perilaku orang lain. Sedangkan jika datang dari diri sendiri, maka pelaku sendirilah yang akan memberikan nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan atau norma masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kedudukan dan perilaku orang dalam peran. Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Ada 3 faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu. Yang pertama yaitu sifat-sifat yang dimiliki bersama, seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang dapat ditempatkan dalam kedudukan itu. Yang kedua yaitu perilaku yang sama seperti penjahat, olahragawan, atau pemimpin. Perilaku ini dapat diperinci lagi, sehingga kita memperoleh kedudukan yang lebih terbatas. Selain itu, penggolongan kedudukan berdasarkan perilaku ini dapat bersilang dengan penggolongan berdasarkan sifat, sehingga membuat kedudukan semakin eksklusif. Yang ketiga yaitu reaksi orang terhadap mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurstari. Saya akan mempresentasikan mengenai kaitan orang dan perilaku. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin menyampaikan ke teman-teman dan Bu Desi, kalau ada suara pengucapan saya yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali di akhir presentasi. Baik, kalau itu saya akan memulai presentasinya. Dalam kaitan orang dan perilaku, Biddle dan Thomas membahas mengenai derajat kesamaan dan ketidaksamaan. Yang pertama adalah diferensiasi. Menurut Biddle dan Thomas, setiap kelompok sosial memiliki norma yang berbeda-beda. Nah, pada perbedaan tersebut yang dimaksud dari ciri atau tanda dari diferensiasi. Contohnya, kelompok A memiliki norma tidak boleh pulang ke rumah di atas jam 10 malam, sedangkan kelompok B memiliki norma bebas pulang ke rumah jam berapa saja. Perbedaan inilah yang disebut dengan diferensiasi. Lalu yang kedua adalah konsensus, yaitu perilaku-perilaku yang telah disepakati oleh beberapa individu atau kelompok. Pada contoh sebelumnya, kelompok A memiliki norma tidak boleh pulang di atas jam 10 malam, yang dimana norma tersebut telah disepakati bersama oleh kelompok, sehingga menghasilkan suatu perilaku. Nah, perilaku tersebutlah yang dinamakan dengan konsensus. Lalu yang ketiga adalah disensus, yaitu perilaku-perilaku yang ditandai oleh tidak adanya persamaan pandangan. Disensus ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah terpolarisasi, yang kedua adalah tidak terpolarisasi. Lalu yang keempat adalah spesialisasi, yaitu
Kaitan orang dan perilaku dalam satu kelompok dibedakan menurut posisi dan peran yang diharapkan dari mereka. Lalu yang kelima adalah konflik peran, yaitu konflik peran merupakan bentuk dari disensus yang terpolarisasi, yaitu dua pendapat yang saling bertentangan. Di dalam Thomas membagi konflik menjadi dua. Yang pertama adalah konflik dan peran, yang kedua adalah konflik antar peran. Lalu yang terakhir adalah keseragaman, yaitu kaitan antara dua orang lebih yang memiliki peran sama. Lalu yang kedua adalah derajat saling ketergantungan. Yang dimaksud dari derajat saling ketergantungan yaitu hubungan orang dan perilaku yang akan mempengaruhi, menyebabkan, atau menghambat hubungan perilaku orang lain. Di dalam Thomas membagi derajat saling ketergantungan menjadi dua. Yang pertama adalah rangsangan dan hambatan. Nah, contohnya dari rangsangan dan hambatan itu adalah seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi. Ayah tersebut meminta kepada anaknya jika dewasa nanti ia bisa menjadi seorang polisi. Lalu ayahnya menyampaikan, untuk menjadi polisi, kamu harus rajin olahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, setelah itu anaknya mengiyakan dan termotivasi menjadi seorang polisi. Nah, berarti ayah dan anak tersebut telah mengalami proses rangsangan dan hambatan. Lalu yang kedua adalah ganjaran dan harga. Pada contoh sebelumnya, anak tersebut kan telah mengiyakan untuk nantinya ia akan menjadi seorang polisi. Namun ternyata anak tersebut memberi syarat. Jika nanti ia menjadi seorang polisi, ayahnya harus memberikan dia hadiah sebuah rumah. Dan ayahnya menerima persyaratan tersebut. Nah, berarti ayah dan anak tersebut telah mengalami proses ganjaran dan harga. Itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan. Yang pertama ada konformitas. Konformitas merupakan kesesuaian antar perilaku seseorang dengan perilaku orang lain atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang perilakunya. Kedua yaitu penyesuaian. Penyesuaian merupakan perbedaan perilaku seseorang dengan yang diharapkan orang lain, sehingga butuh penyesuaian perilakunya sesuai dengan harapan orang lain. Yang ketiga yaitu kecermatan. Kecermatan merupakan ketepatan penggambaran suatu peran. Deskripsi peran yang cermat adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan-harapan peran itu dan sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh pemegang peran itu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih kelompok 8 ya. Terasa dari kelompok 8 kita semakin paham ya. Intinya apa sih teori peran itu? Ya. Dan tadi ada tambahan juga dari kelompok 8 ya, tentang berbagai istilah antara mengenai kaitan orang dan perilaku. Ya, tadi ada konflik peran, kemudian ada konsensus, ada disensus, ya, kemudian ada konformitas, penyesuaian. Ya. Nah, itu konsep-konsep yang terkait dengan teori peran. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk teori peran, ataukah sudah clear, sudah jelas semuanya? Oke, ya, dari Samantha sejauh ini cukup jelas dari dua kelompok, ya. Kayak puji Tuhan kalau gitu, ya. Intinya sebenarnya memang teori peran ini cukup sederhana ya, intinya sederhana, ya, bahwa setiap individu memiliki peran di dalam masyarakat, ya, dan setiap individu pasti memiliki lebih dari satu peran. Ya, karena kan kita menjadi anggota dalam berbagai kelompok.
Ya, Anda sebagai seorang anak, Anda sebagai seorang mahasiswi, Anda sebagai seorang pacar, Anda sebagai seorang teman. Ya, kalau Anda kebetulan juga bekerja, Anda sebagai seorang pegawai. Ya, kalau kebetulan Anda memiliki usaha saat ini, Anda juga sebagai seorang majikan dan seterusnya. Ya. Dan mungkin kita juga dibantu dari materi sosiologi gitu ya, bahwa dalam sebuah kelompok pasti ada norma. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan peran, bahwa setiap peran pasti memiliki harapan atau tuntutan harus berperilaku seperti apa. Ya, peran sebagai seorang ayah harus seperti apa, peran sebagai seorang ibu harus seperti apa, dan seterusnya. Nah, kalau individu tidak memenuhi itu, ya, melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan perannya, maka individu bisa melakukan evaluasi diri dan bisa juga memberikan sanksi pada dirinya. Atau evaluasi dan sanksi itu bisa diberikan oleh orang lain. Itu, jadi intinya hanya itu saja sebenarnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk istilah-istilahnya, konsep-konsepnya sudah, saya rasa sudah cukup jelas ya. Konformitas itu nanti juga akan diulang di sosiologi, kemudian nanti di konformitas itu kalau di psikologi sosial rasanya psikologi sosial 2 rasanya. Ya. Kemudian apa tadi, adjustment, penyesuaian, ya saya rasa kita juga sudah paham gitu ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan sampai di sini. Ya, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, ya, untuk presensi di Bella, kemudian mengisi exit card, ya, karena batas akhir exit card nanti adalah UTS. Ya, ini sudah pertemuan ke-6. Ya, jadi yang merasa belum mengisi exit card-nya harap segera diisi, ya, supaya Anda tidak kehilangan poin. Ya. Oke, saya minta sebelum kita berpisah seperti biasa tunjukkan wajah Anda yang bisa menunjukkan, ya. Kalau tidak bisa ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Saya mau foto dulu. Oh, berarti beri aplaus untuk kelompok 7 dan kelompok 8 ya. Aplaus di rumah masing-masing ya, tidak bisa bersuara ya, sebagai penutup. Dua kelompok ini sebagai penutup dari rangkaian presentasi kelompok ya, dan presentasi mereka hari ini cukup jelas bagi semuanya. Oke, saya ambil foto dulu ya. Ini ada 3 halaman. Sebentar, saya buka kamera saya dulu. Kok nggak mau buka? Oh ya, sudah. Oke, halaman pertama dulu. Oke, kemudian ini halaman kedua. Kemudian terakhir halaman 3. Oke, minggu depan itu adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Nanti sekaligus minggu depan saya akan menjelaskan untuk UTS-nya ya. Makanya saya cukupkan sekarang gitu ya. Saya mau mencari inspirasi untuk membuat soal. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu berbahagia. Oke, saya N ya. Oke, yang terlempar keluar. Terima kasih, Bu.